Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat Isya dan tarawih insyaallah yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Ta'ala. Apa kabar Bapak Ibu semua? Alhamdulillah. Malam ini ada kemungkinan malam yang terakhir. Sedih apa tidak Pak? Atau senang? Senang dan sedih Pak ya? Senangnya adalah karena kita masih dalam Ramadan, masih di dalam bulan yang diberkahi. Dan sedihnya kita akan meninggalkan bulan yang diberkahi ini Bapak Ibu dirahmati Allah. Oleh karena itu saya kasih tema ya, kultum singkat pada malam ini adalah Madza ba'da Ramadan? Apa setelah Ramadan? Ya. Karena kita akan ya menuju setelah Ramadan. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita lihat ada 3 yang sangat penting yang harus kita fokuskan ya, setelah Ramadan ini berlalu. Yang pertama adalah fokuskan agar amalan kita yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Ta'ala. Kalau kita lihat dalam sebuah asar dari Ali bin Abi Thalib, beliau pernah mengatakan, kunu biqabulil amal asyad ihtimaman bil amal. Jadi beliau mengatakan, jadilah kalian itu terhadap diterimanya amalan itu lebih fokus, lebih perhatian daripada amal itu sendiri. Dan kemudian beliau mengatakan, alam tasma qaulillahi ta'ala, tidakkah kalian mendengar firman Allah Ta'ala, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Tidaklah kalian mendengar firman Allah Ta'ala, sesungguhnya yang diterima amalnya oleh Allah Ta'ala adalah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Di dalam surat apa itu Pak? Ini Ustadz Rosi pasti tahu ini ya. Di dalam surat Al-Maidah ayat 27. Jadi di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, sesungguhnya hanya amal dari orang yang bertakwalah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau orang yang beramal bukan karena unsur takwa Pak, itu enggak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Ya, makanya menjadi pertanyaan dari awal Ramadan sampai hari ini, kita terawehan, kita puasa, kita sedekahan, kita apa lagi Pak? Kita baca Quran, kita apa lagi? Sedekahan sudah tadi Pak ya. Kita iktikaf. Apa lagi yang kita lakukan yang sudah? Atau Bapak tidak melakukan apa-apa? Kita sudah puasa pasti Pak ya. Kita sudah qiyam tarawih, qiyam Ramadan, tarawih sudah. Kita sedekah sudah. Kita baca Quran sudah. Kita zikir sudah. Kita apa lagi? Kita iktikaf sudah. Masya Allah. Apakah amalan-amalan yang kita lakukan itu karena unsur takwa atau karena yang lain? Nah, ini pertanyaan Pak.
Ya, taraweh apakah karena pengen dilihat atau nggak enak sama tetangga? Kenapa ketawa Pak? Jangan-jangan merasa ini. Baca Quran, apakah karena ingin ya didengar oleh kawannya? Oh, suaranya bagus, makhrajil hurufnya tepat. Sedekah, apakah karena ingin dilihat, dipuji, sehingga disebut sebagai seorang muhsinin yang dermawan? Atau juga ada yang mungkin sampai berjuang di jalan Allah, ingin menegakkan kalimat Allah di sekitar kita ini, agar tegak apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Apakah karena ingin dipuji sebagai pemberani dan lain sebagainya? Atau ustadz yang berceramah karena ingin dipanggil sebagai seorang alim, gitu kan? Sebagai seorang alim. Alim itu satu, kalau banyak alim apa Pak? Apakah ingin dipanggil sebagai bagian dari ulama, gitu kan? Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, saat ini adalah saat yang tepat untuk kita ya introspeksi dan mengevaluasi amalan kita. Mumpung masih kita di dalam Ramadan. Karena Ali mengatakan tadi, jadilah kalian itu orang yang terhadap diterima amalan itu asyaddu ihtimaman. Lebih besar perhatiannya bil amal dari amal itu. Dengan amal itu kita lebih besar perhatian terhadap diterimanya amal di sisi Allah Ta'ala. Maka Bapak Ibu dirahmati Allah, kalau Ibnu Rajab itu menyebutkan apa Pak? 6 bulan salafus soleh setelah Ramadan itu berdoa kepada Allah. Apa doanya Pak? Mereka berdoa kepada Allah agar semua amalan yang mereka kerjakan selama sebulan di Ramadan diterima oleh Allah Ta'ala. 6 bulan lamanya Pak. Setelah Ramadan mereka fokus meminta kepada Allah, ya Allah, jadikan amal kami adalah amal yang diterima. Karena kalau amalan kita diterima oleh Allah, yang kita lakukan di bulan Ramadan luar biasa Pak. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, dilipat gandakan ganjarannya Pak. Kalau dalam sebuah hadis misalnya disebutkan kullu amal ibni Adam lahu al-hasanah bi'ashri amthaliha ila 700 dha'f. Dalam sebuah hadis disebutkan oleh Rasulullah, setiap amal Bani Adam itu untuknya, untuk yang melakukan. Yang kebaikannya, ganjarannya dari 10 sampai 700 kali lipat. Itu setiap amalan Pak. Cuma ada pengecualian Pak ya. Apa Pak pengecualian selain amalan untuk kita? Kan pada dasarnya semua amalan untuk kita Pak ya. Bapak sholat jamaah hari ini untuk siapa? Untuk masyarakat di Rawalumbu atau untuk Bapak? Untuk anak Bapak, untuk istri Bapak atau untuk siapa? Untuk diri sendiri Pak. Bapak sholat di rumah untuk sendiri, Bapak sholat berjamaah untuk sendiri. Cuma bedanya kalau sholat di rumah dapatnya kalau sholat berjamaah dapatnya 27 untuk sendiri, lahu untuk mereka. Illa, kecuali apa Pak? Illa siyam, kecuali puasa. Nah kalau puasa untuk siapa? Untuk Allah saja. Illa siyam fa innahu li, kata Allah dalam hadis qudsi. Kecuali puasa itu untukku kata Allah. Wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya. Subhanallah Pak. Jadi semua amalan yang telah kita kerjakan yang untuk kita, kalau diterima oleh Allah Ta'ala maka akan dilipat ganjarannya oleh Allah Ta'ala Pak, di bulan puasa ini Pak, di bulan Ramadan ini. Maka pastikan Bapak Ibu dirahmati Allah senantiasa berdoa kepada Allah. Apalagi ini akhir-akhir Ramadan, pastikan minta kepada Allah, ya Allah terimalah amalan kami. Dan setelah Ramadan minta juga kepada Allah. Bahkan tadi Ibnu Rajab menyebutkan salafus soleh 6 bulan setelah Ramadan mereka fokus meminta kepada Allah agar diterima amalan-amalannya di bulan Ramadan. Dan Allah mengatakan tadi apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya hanya amal-amal yang dikerjakan karena unsur takwalah yang diterima oleh Allah Ta'ala. Maka kalau kita pernah beramal karena yang lain Pak, bukan karena unsur takwa, hari ini kita beristighfar kepada Allah dan kita kemudian
tuluskan niat hanya mengharap ridho Allah Ta'ala. Yang kedua, Bapak Ibu dirahmati Allah, di akhir-akhir Ramadan, agar setelah Ramadan kita menjadi istimewa, apa yang harus kita lakukan? Di dalam surat Al-Maidah, ya, di akhir ayat yang ke-21, Allah mengatakan, apa kata Allah di situ, Pak? Di situ Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kembali ke belakang. Untuk kembali ke belakang, ke waktu sebelum Ramadan. Wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin, kata Allah. Jangan kalian mundur lagi ke belakang. Karena kalau kalian mundur lagi ke belakang, berarti kalian menjadi orang-orang yang merugi, Pak. Masya Allah. Saya nggak yakin nih, sholat Isya sebelum Ramadan sebanyak ini.